saya tenang, takkan pernah ada sandiwara ini. Kalau umur Akang 85, Cinta Akang, 100 tahun, Reis akan tetap mencintai Akang. kau rusak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Kita harus mempergunakan setiap kesempatan dengan baik kalau kita ingin berhasil dalam hidup. Besok dia akan menceraikan saya, Juki. Betul, Eis. Tapi pelit, gigit, goreng, aliran bagaikan sebelah, dasar membantu, Saya Jumena Martawangsa dan saya tidak pernah sakit untuk urusan uang. permainkan kau. Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya bisa percaya dan bisa tidak percaya, ya, saya tenang. Tapi saya tidak bisa percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi kalau saya tenang, takkan pernah ada sandiwara ini.
Bener gitu Eis regelis. Kenapa, Akang? Kenapa tiba-tiba murah? Umur Eis teh berapa? Umur Eis 26 tahun, Akang. Itulah sebabnya. Akang, percaya Kak Eis. Eis akan tetap mencintai Akang sekalipun umur Akang teh 83 tahun. Bener Eis. Oh, kami umur akan teh 85. Cinta Akang, 100 tahun. Eis akan tetap mencintai Akang. Kenapa kau rusak sendiri? Kenapa kau berubah? Lenyapkan itu. Bangsat. Kau rusak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Semua ini mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa justru saya merasakan sesuatu semacam kenikmatan dengan segala pikiran-pikiran seperti ini? Kau jebak saya, Tuhan. Kau jebak saya. Tega kau. Saya kira mula-mula istri saya, ya, mula-mula istri saya akan berlaku seperti bidadari. Mungkin saja. Tidak mungkin, Juki. Mungkin Tidak saja. mungkin. Saya tidak mungkin meninggalkan dia. Eis, semua ini mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Itu artinya kau sedang membunuh dirimu sendiri. Dada saya bergetar sangat kencangnya, Juki. Suara kesepian, Jabaka dan Purba. Eis, musuh kita selama ini adalah perasaan. Kita harus bisa membunuhnya, Eis. Bahkan kita harus memusnahkannya. Kedua orang tua saya mati karena perasaan mereka sendiri, Eis. Mereka bangkrut karena mereka terlalu mencintai paman saya. Dan akhirnya mereka mati sebelum mati. Karena saya tahu betul kejadian seperti itu, saya tidak mau seperti mereka, Eis. Saya harus menang terhadap perasaan saya dan kau, Eis. Kau pun harus menang terhadap perasaanmu. Itulah musuhmu selama ini. Perasaanmu. Tapi kalau itu kita kerjakan berbahaya, Juki. Eis, bahaya harus berani kita tempuh kalau kita sungguh-sungguh mengenali kepuasan dalam hidup kita. Saya kira saya sudah cukup puas. Saya kira Kau bisa gila karena kelemahanmu, Eis. Kau jangan cepat puas. Apa yang kita kecap dalam beberapa hari ini hanya sebagian kecil saja dari sukses. Kita belum mendapatkan semuanya, Eis. Belum. Kau jangan takut pada dirimu sendiri. Diri sendiri adalah milik kita sendiri, Eis. Kita harus bebas. Bebas seperti di mana kita menjadi putra-putri alam sejati. Terbuka dan merdeka. Ingat, Eis. Kau harus betul-betul berani. Berani seperti malam-malam itu. Ya, saya betul-betul berani sekarang. Masih merasa bersalah sekarang? Tidak, saya yakin suami saya lah yang bersalah. Kalau saja dia berani nyerocos seperti itu. Kenapa kau bilang seperti itu? Dia perakus, mata duitan. Pagi-pagi, dia sudah pergi mengurus dagangannya, mengurusi pabrik-pabriknya. Pulang-pulang di jam 2,
Jam 3. Lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Setelah maghrib, dia akan membaca dan menulis lalu pergi. Pulang-pulang di jam 9. Sebentar duduk-duduk minum teh atau kopi. Lalu akhirnya kembali menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Itulah semuanya yang dikerjakannya secara rutin seperti mesin. Selama hampir 5 tahun, saya jadi istrinya. Lalu apa yang diharapkan dari saya? Duduk-duduk di bawah bulan seperti dalam film-film itu. Saya sudah bosan. Apa dia pikir semuanya akan bisa diselesaikan hanya dengan senyum-senyum dan tidur-tiduran di atas ranjang? Tidak. Kalau saya serong dengan lelaki lain, bukan salah saya. Mungkin, tapi pasti juga bukan salah saya. Benar bukan? Bagi saya tak ada yang salah dan yang benar, Iis. Bajingan. Keduanya sama tidak penting menurut saya. Jadi, Tidak perlu kita mempertimbangkan keduanya, Iis. Kita hanya harus cepat mempergunakan setiap kesempatan kalau kita ingin berhasil dalam hidup. Suamimu, aku masuk. saya akan masuk ke WC. Bangsat. Kau rusak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Bajingan. Juragan! 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 Saya kira Sudah, Juragan, sudah. Tidak apa-apa. Lebih baik makan malam dulu, ya kan? Di sini atau di ruang makan, Juragan? Lebih baik di sini saja ya. Di sana mah banyak angin. Oh iya, Juragan. Tadi Teh Bu Irma kesini. ada apa? Sengaja menengok Agan. Sekarang di mana dia? Sudah pulang kan? Kira-kira 1 jam yang lalu kan? Kenapa dia tidak masuk dulu? Apa dia ikut mogok seperti yang lain? Tidak kan? Tidak. Nyai kira tidak begitu. Bu Irma hanya tidak mau memanggil Agan tidur saja. Kan, dengarkan Nyai dulu. Nyai juga bilang sejak sore Agan mulai tidur nyenyak setelah 3 hari susah tidur lah kan? Nyai juga bilang akan mulai lega nafasnya. Setelah tidur banyak, harus banyak makan juga ya kan? Biar akan lekas sembuh. Akan teh lapar tidak? Kelihatannya Agan tidak lapar ya. Ya sudah atuh, makanannya buat Nyai saja. Mubazir. Nyai lapar. Saya tidak setuju dengan pemberontakan ini. Atau sama, kita harus menemui juragan. Omongkan hal ini ke juragan, Mak. Gimana kalau misalnya kita dipecat, kita teh mau makan apa? Mungkin, Mak, emang kamu teh mau kalau kita digaji kecil terus-terusan, Mak? Benar kita gaji. Jadi Mak. Aduh, Mak, si Jumna itu tidak akan marah. Orang kata nyainya saja dia sedang sakit. Dia berdiri saja tidak bisa, Mak. Apalagi untuk memarahi kita. Mau diapakan lagi? Saya tetap tidak akan merubah keputusan saya. Saya tidak mau. Saya juga tidak akan memberikan sepeser pun. Sudah berapa kali saya bilang sejak kalian jadi berdua itu jadi pengawas kedua bahwa standar peraturan gaji yang sekarang itu cukup
cukup baik. Ya, adil untuk semua pihak. Punten juragan, saya kira kebiasaan orang itu lain. Mungkin saja gaji yang diterima seseorang cukup besar, tapi bukan tidak mungkin ada saja orang yang menganggapnya masih kurang. Ya, karena umumnya semua orang itu boros. Saya yakin itu. Tapi ini tekanan istimewa kan? Maksud saya, tidak setiap kali kan orang mengadakan pesta perkawinan. Dengarkan. Kalau orang mau hemat dan rajin menabung, niscaya tidak akan mengalami kekurangan dia sepeser pun. Apa kalian lupa? Gaji rata-rata di sini itu setengah kali lebih besar dibandingkan tempat lain. Dasar jumlah pelit, kikir, gua bangka. Naikkan gaji kami, jumlah gua bangka. Aduh, jumlah. Jangan biarkan kawan dengan kami tidak Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Saya kira saya telah mati 20 tahun yang lalu. Kau telah mati sejak kau mengira kau akan mati. Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Dari siapa kau tahu saya akan mati? Kau sendiri yang mengatakannya. Jadi bagaimana? Apa? Kapan saya mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang membisikkannya kepada saya. Siapa?
saya sendiri. Kau permainkan. Astagfirullah, Kang. Akang kenapa? Oh, tidak apa-apa. Maaf, Akang. Eis tadi pergi ngaji. Ini kan malam Jumat. Lebih baik Akang makan dulu ya. Eis siapkan. Sebentar, Kang. Pasti ada apa-apa. Kang, sudah Eis siapkan makanannya. Eis suapi ya, Kang. Jangan berlebihan. Saya masih kuat mengangkat meja, apalagi sendok. Saya bisa menyuap sendiri. Dimakan, Akang. Tak ada nafsu saya. Dipaksa tuh. Siapa yang akan memaksa saya? Akang Saya tidak mau. Saya juga tidak mau memaksa diri saya, hanya agar saya makan. Sudahlah, berhenti kau bicara. Saya sedang kesesakan. Kalau gitu, Eis gak usah. Berhenti kau bermain sandiwara dan diam. Siapa kalian? Dia menanyakan kita. Wah, kalian. Akang, ya Allah, Akang, Akang, sadar, Akang kenapa? Astagfirullahalazim, Akang, kenapa lagi atuh, Kang? Ya Allah. Minum dulu, Kang, biar tenang. Akang teh kenapa lagi atuh? Berapa belanja kita hari ini?
Akang teh lagi sakit. Kenapa mesti urus juga tetek bengek semacam itu sih, Kang? Bukan tetek bengek, tapi uang. Dan saya tidak pernah sakit untuk urusan uang. Akang, Sekarang katakan, berapa belanja kita hari ini? sama seperti kemarin, Kang. Kalau begitu masih ada sisa buat besok. Masih. Sepi sekali rasanya, Kang. Padahal baru beberapa hari saja pekerja-pekerja itu mogok. Pabrik apalagi sepi. Persetan. Betapa kaget kalau Juki nanti datang, Kang. Kenapa dia tiba-tiba berbicara tentang Juki? Ya, pasti ada apa-apa. Hati-hati, Eis. Hati-hati apa, Kang? Juki, Kenapa dia, Kang? dia tampan kan? Dia tampan kan? Bilang saja terus terang dia lebih tampan, bahkan dia lebih muda daripada saya. Lalu kenapa, Akang? Tidak apa-apa, saya hanya bilang hati-hati saja. Jangan lupa, Lis. Dulu dia pernah hidup di antara pencaleng-pencaleng Senen. Kau tahu kan Senen? Iya, Akang. Lalu kenapa? Sendiri tidak mengerti, Kang. Kenapa bahkan Akang mencurigai Juki yang boleh dibilang saudara Akang sendiri? Saya tidak curiga. Lalu apa, Akang? Saya hanya bersikap hati-hati. Barangkali Akang terlalu hati-hati sehingga membuat Akang sendiri tidak bisa tenang. Hanya orang bodoh yang bisa tentram. Lagi pula, kalau kau bilang saya terlalu hati-hati, sebaliknya kau kurang hati-hati, Lis. Akang, 4 tahun sudah kita bermasalah. Itu bukan jaminannya. Pernah juga saya pergoki. Kau dan Juki sedang asik ngobrol di dapur. Apa perlu kau suruh dia temani kau di dapur? Tidak, Akang. Ais tidak pernah menyuruhnya. Dia datang Ya sendiri. dan kau ladeni kan? Kalau apa harus Ais usir, Akang? Ya itu terserah bagaimana cara kau, Eis. Yang jelas, pemandangan serupa seperti itu tidak enak di mata, apalagi di hati. Akang cemburu. Cemburu, minder, buat apa? Saya hanya tidak suka milik saya diganggu orang lain. Saya betul-betul tahu sekarang. Saya sudah mulai tua. Tidak ada orang yang mencintai saya. Tidak siapapun. Akang yang tidak pernah mau mencintai saya. Selama 4 tahun Ais mencoba meyakinkan Akang betapa Ais mencintai Akang. Cukup. Saya tidak mau tahu. Lupakan saja. Saya lapar. Tapi tak ada nafsu. Lebih baik Akang tidur. Panggilkan Sabarudin. Baik, Kang. Tuhan,
Pergi. Pergi. Kang Sabar, ini minumnya. Terima kasih, Ais. Jun, sebenarnya kau hanya capek. Terlalu capek. Rupanya kau tak pernah istirahat. Selama ini kau hanya bekerja dan bekerja. Berpikir dan berpikir. 20 tahun lalu, Ju, ketika pertama kali saya kenal kau, ketika pertama kalinya kau membangun sawah dan ladang di sini, bahkan sampai usaha pertenunan, saya selalu melihat kau sebagai lelaki yang paling bersemangat dan paling bergembira di kota ini, Ju. Tapi hanya satu yang saya saksikan. Sempatkah kau menikmati hidup ini? Tidak pernah dapat. Banyak kesempatan untuk itu. Tapi memang hidup saya tidak bisa menikmati hidup ini. Ya, masuk akal. Sebab seluruh waktu hanya kau isi dengan kerja dan berpikir. Maksud saya, memecahkan persoalan dalam perusahaan-perusahaan kau. Kau memiliki sawah, tapi kau tak menikmati sawah itu. Kau hanya menikmati uang. Bahkan saya sangsi kau bisa menikmati uang. Saya kira kau hanya menghitung-hitung uang seperti juru hitung. Saya kira bukan maksud kau membicarakan hal semacam itu. Maka saya harapkan kedatangan kau. Memang saya memerlukan teman berbicara. Tapi saya kira ada persoalan yang lebih penting daripada itu. Tapi tak ada salahnya kau mendengarkan nasihat saya, Jun. Sebelumnya, saya perlu katakan bahwa apa yang saya ingin lakukan untuk kau tak lebih hanya atas nama persahabatan. Saya berbicara di sini karena saya selalu merasa berteman. Jun, percayalah saya, kau perlu istirahat. Sudahlah, simpan saja saranmu itu. Sudah terlalu banyak orang mengatakan kepada saya. Dan saya tidak memerlukan semua itu. Oh, sekarang saya sedang merencanakan sesuatu. Ya, gagasan ini pasti kau sambut dengan gembira. Karena akan menyangkut pekerjaan kau. Saya akan kembali membangun masjid di kota ini. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau kira saya ini sedang bergurau? Saya gembira sekali, Jum. Alhamdulillah, 10 tahun saya menunggu ada orang yang mengatakan itu. Ya, tapi kau jangan salah paham dulu. Semua ini saya lakukan bukan karena dengan tujuan mulut. Karena dulu saya mengenal seorang perempuan tua yang telah memelihara saya. Perempuan itu bukan ibu saya. Tapi dia memelihara saya. Setiap kali ia menidurkan saya, dia selalu bersenandung. Dan saya tahu apa yang disenandungkannya. Persis seperti lagu pujian yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak di masjid. Ya, saya kira inilah satu-satunya kenangan masa kanak-kanak saya.
Baiklah, kapan kau akan mulai rencana ini? Selekasnya, setelah kau menyusun suatu panitia. Itu tidak terlalu sukar. Selain itu juga, saya akan membangun rumah gelandangan. Diam-diam kau sedang mengakui bahwa ada cara lain selain cara yang pernah kau tempuh dalam hidup ini, Jum. Dengan semua itu, kau akan menikmati buahnya. Masjid-masjid itu akan semakin semarak dan penuh cahaya. Jemaahnya yang berbahagia akan semakin semarak. Anak-anak telantar itu akan semakin besar dan besar. Sehat dan berpendidikan. Seperti halnya kuntum-kuntum bunga dan ikan-ikan dalam akuarium. Betapa indahnya hidup ini, Ju. Ya. Tak lama lagi, kau akan menghisap udara pagi kau kembali. Kau juga akan mengetahui berapa harga sinar surya kala pagi itu. Saya akan dapat kembali merasakan betapa sejuknya air yang membasahi badan saya kalau saya sedang mandi. Jum, suatu pagi jalan-jalanlah kau telanjang kaki. Nanti kau juga akan dapat merasakan betapa nikmatnya kaki kita menginjak basah rerumputan dan batu-batu kerikil. Sementara angin tipis mengusap-usap hidung dan telinga. Suara apa itu? Seperti lumrahnya sehelai daun gugur. Kau tahu kenapa saya suka meramal? Kenapa Den Kamil? Sebab saya suka ilmu kebatinan alias mistik dan ilmu kejiwaan. Sebab dunia sekarang sudah berat sebelah. Ya. Inilah peradaban sekarang. Kepala terus diisi, sementara dada dibiarkan masuk angin. Benar. Maka kepala terlampau berat, tak dapat lagi ditopang oleh dada. Padahal sumber kekuatan sebenarnya ada di sini. Di mana, Den? Nih, di jantung. Di jantung. Saya kira di kaki, Den. Kaki itu sebenarnya tidak perlu lagi kalau orang sudah tinggi ilmunya. Kau percaya bahwa saya setiap malam pergi ke Mekah? Sukar dijelaskan. Saudara masih kotor. Dan ini adalah ilmu-ilmu zaman dulu. Mau bukti? Kau mau bukti? Saya bisa mengalahkannya. Bukan. Jangan atuh, Den. Memang tidak perlu, Juki. Sifat ilmu itu tidak merusak. Tapi kalau yang memiliki tidak kuat jiwanya, bisa saja jadi sinting. Ya, benar, Den. Benar sekali. Hati-hati dalam memilih menteri, Juki. Setuju, Den Kamil. Kamil, makan dulu Mil di dapur. Asik. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Apa sih, Den?
jejaknya mulai tercium. Hei, nanti saya ramal telapak tangan saudara ya. Dadah. Kau harus menasehati Kang Jumena, Juki. Ya, saya kira memang begitu. Tapi kau juga jangan diam saja, Luis. Sudah terlalu sering. Dia tidak pernah mau dengar. Hampir 5 tahun saya jadi istrinya. Hampir selama itu pula ia tidak pernah mau dengar saya bicara. Mungkin terhadap kau sikap akang-akang lain. Setidak-tidaknya kan dulu akang pernah tinggal di rumah kau. Saya kira akang merasa bersaudara dengan kau, Juki. Tidak, Luis. Kalau memang benar seperti itu, tentu tidak akan sejelek ini. Akang Jumena itu tidak pernah mau percaya sama orang lain. Itulah susahnya. Ya, memang benar kata kau. Saya bisa dibilang sebagai adik angkatnya. Tapi saya kira Akang lebih percaya kepada kau daripada kepada saya, Luis. Mestinya begitu. 4 tahun sudah. Dia tidak pernah percaya bahwa ada orang yang mencintainya. Sementara dia sendiri tidak pernah bisa mencintai. Luis, percaya kepada saya. Sebetulnya Akang itu sangat mencintaimu, Luis. Ya, tapi memang Akang sendiri tidak tahu bahwa kau juga mencintainya. Karena begini, Luis. Dari kelima perempuan yang pernah dia nikahi, cuma 2 orang betul-betul dia cintai. Kau dan istrinya yang pertama yang telah dia ceraikan. Saya kira mah Akang teh hanya sangat kesepian, Luis. Sampai setua ini keinginan untuk punya anak belum terwujud. Jadi gampang untuk kita maklumi, Luis. Tapi sekarang saya sedang mengandung. Dan Sebentar. Betul, Luis. Betul, Juki. Kau sedang mengandung. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau gitu mah, Luis, selesai semua masalahnya. Percaya kepada saya, Luis. Semua ini akan selesai dengan sendirinya hanya karena anak dalam kandunganmu itu. Tapi dia tetap tidak mau percaya, Juki. Luis, kaunya harus sabar atuh, sabar. Tunggu sampai Akang sendiri melihat bagaimana anak dalam kandunganmu itu semakin membesar dan membesar, Luis. Saya kira Akang pun harus tahu hal ini, Luis. Ya. Juki, tapi Kenapa kau tiba-tiba cemas, Luis? begini, maksud saya, apakah tidak lebih baik kau tidak usah menyinggung soal kandungan saya dalam percakapan kapanpun dengan Akang? Bagaimana maksudmu, Luis? Maksud saya, sebelum saya berhasil meyakinkannya sendiri. Saya tidak mengerti, Luis. Dan saya sangat heran. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau ingin Akang tahu kau sedang mengandung, kan? Tak. Oh, saya paham, Luis. Atau kau sedang berbohong, ya? Berbohong? Iya. Kau sedang membohongi saya, kan? Sebetulnya kau tidak mengandung. Saya yakin saya sedang mengandung. Lagi pula untuk apa saya berbohong, Juki? Ya tuh, Luis. Kalau gitu mah, apalagi yang perlu dicemaskan? Sudah, Luis. Percaya kepada saya. Semua ini akan menjadi lebih baik hanya karena berita gembira ini, Luis. Sudah ya. Oi, Kang. Saya senang Akang bisa tidur. Lebih baik Akang makan dulu ya. Ya, saya sudah makan tadi, Kang.
di dapur. Jangan lupa dimakan ya Kang. Ais ke pasar dulu. Saya duluan Juki. Hati-hati Eis. Kang, saya mah senang sekali Akang teh bisa dirunyinya. Saya cuman berguling-guling. Ya, merem-merem ayam lah. Sebegitu lama saya berpejam mata. Saya belum bisa memastikan bagaimana rasanya saya mati. Kang, cukup sampai di sini saja Kang menderita. Karena sebentar lagi Akang akan melonjak seperti anak kecil setelah mendengar berita gembira dari saya, Kang. Kau akan memberitakan kepada saya bahwa Is itu sedang mengandung. Akang sudah tahu? Setiap awal bulan saya akan pastikan Is akan mengatakan hal yang sama kepada saya. Dan Akang tidak percaya. 3 kali yang pertama saya percaya. Tapi setelah itu saya bentak setiap kali yang mengatakan kemungkinan itu. Kang, sampai saat ini pun Akang tidak percaya kalau Is... Saya suaminya Juki. Saya yang lebih tahu. Bahkan saya lebih tahu kesehatan paru-parunya. Juragan, Agan. Juragan, ada Bu Imas di depan. Bilang saja saya sedang sibuk merencanakan penutupan pabrik. Siap, Juragan. Maaf Kang, tapi kalau memang tidak ada harapan sama sekali, kenapa Akang bersikeras tidak mau mengambil anak akad saja Kang? Karena gini Kang, saya kira mah yang Akang butuhkan saat ini adalah seorang anak yang Berani pandai. berbicara tentang itu Juki. Saya Saya mengerti. Saya laki-laki. mengenai pabrik Kang. Kenapa? Begini Kang, kalau mereka terus-terusan mogok dan Akang tetap diam saja, saya mah khawatir Kang. Saya khawatir lama-lama perusahaan Akang akan hancur. Saya tidak takut. Akang tidak takut? Saya bisa saja luluskan permintaan mereka dengan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada mereka. Kemudian, dalam tempo paling lama setengah tahun, perusahaan saya pun akan segera bangkrut. Kenapa Kang? Apa kamu lupa? Gaji rata-rata di sini itu setengah kali lebih besar dibandingkan tempat lain. Kang. Saya kira mah tidak begitu, Pak. Rupanya orang-orang di sini tidak bisa berpikir. Kalau gitu mah beri saja 10 atau 20% dari gaji. Lebih baik kau berhitung terlebih dahulu, baru kau memberi saran. Iya, maaf Kang, saya hanya mengajukan jalan tengah saja. Saya khawatir lama-lama perusahaan akan ambruk. Lebih dulu mereka yang ambruk. Saya masih cukup uang simpanan sampai usia saya berupa tua. Juki, sebenarnya saya bisa saja luluskan permintaan mereka. Lalu, kenapa tidak akan luluskan saja Kang? Kalau saya luluskan permintaan mereka, mereka yang akan terhibur. Kalau tidak, ya saya yang akan terhibur. Dan saya pilih hiburan untuk saya. Hanya itulah yang saya dapat dalam hidup. Ya, terserah Kang saja. Juragan, Agan. Aduh, Juragan, ada Pak Guru di depan. Suruh saja dia masuk. Tapi Nyai tidak usah bikinin dulu. Lihat keadaan nanti. Siap, Juragan. Kang, ada Pak Guru. Lebih baik saya keluar saja ya. Tidak usah pergi Juki. Di sini saja. Tidak ada yang penting kok. Tidak lama juga. Kalau perlu, saya usir dia. Baiklah Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juki, Kang,
Mangga Kang. Saya harap kedatangan saya tidak mengganggu. Tidak kok, tidak. Ya, saya ada kesehatan sekarang. Boleh langsung ke persoalan. Saya kira kalau kau sudah membaca surat dari saya, tak perlu ada pembicaraan ini lagi. Tapi ini bukan sekedar masalah kau, Jun. Masalah hampir seluruh pemuka-pemuka kota ini. Saya telah menyusun semua panitia dan mendatangi beberapa orang penting. Seperti yang kita rencanakan. Sungguh tidak bijaksana kalau kau membatalkan begitu saja. Ya, awalnya saya kira semua rencana ini akan menyenangkan saya. Tapi setelah saya mengeluarkan uang untuk ini dan itu, saya tersadar dan segera saya pastikan bahwa semua itu tidak akan menyenangkan saya. Lalu saya akan letakkan di mana bekas saya, Jun? Kau bisa minta tolong atau menghubungi orang semacam Haji Bakti. Hasilnya akan sama saja. Ya, memang begitu saya kira. Karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau saya tidak. Tapi rencana-rencanamu itu sungguh mulia, Jun. Kita akan membangun penampungan sosial dan mengadakan pembaruan masjid. Ya. Dua buah rencana yang sangat luar biasa. Dari siapa rencana rumah penampungan itu mula-mula? Saya sendiri. Jelas kalau begitu. Ya, jelas suatu pikiran yang sangat keliru. Rumah penampungan. Kau diam-diam akan mengajarkan mereka bermanja-manja dan balas. Tidak. Kita harus mengajarkan mereka berdiri sendiri dengan kedua kaki mereka untuk mengembangkan budidaya mereka sebagai makhluk termulia di bumi Tuhan ini. Juki, ada baiknya kau ikut berdiskusi. Baiklah, Kang. Sabah, kemari. Sekarang coba kau tanyakan kepada Juki, bagaimana dulu saya hidup. Barangkali kamu tidak percaya kalau dulu saya seorang pengemis atau gelandangan. Ya. Saya sudah duga itu kok. Kau akan tersenyum tidak percaya. Tapi apalagi yang harus saya katakan? Saya Jumena Martawangsa yang dilahirkan tanpa tahu bapak dan ibunya. Sebab bapak saya meninggal sebelum saya dilahirkan. Dan ibu saya meninggal untuk melahirkan saya. Begitulah cerita orang-orang. Ya, apakah mereka ada atau tiada? Saya tidak bisa memastikan semua itu. Tapi yang pasti, saya dilahirkan oleh seorang perempuan. Nah, pikirkanlah. Saya dilahirkan ke dunia yang kaya raya ini betul-betul telanjang bulat. Ya, tanpa popok dan gurita. No, dalam artian yang sejati. Seperti cerita dongeng saja. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, seperti cerita dongeng. Karena sekarang saya kaya raya. Tapi cobalah kalau saya tetap jadi seorang pengemis. Takkan seperti cerita dongeng, tapi seperti pemandangan buruk atau bahkan mimpi buruk. Juki, tolong buatkan minum. Baiklah, Kang. Ya, tentang masjid. Apakah yang dimaksud dengan pembaruan adalah pembongkaran dan pembangunan kembali? Ya, dalam arti yang luas, kita akan memperluas masjid itu dan memperindahnya.
Apa? Memperindah? Dasar materialistis. Memperindah. Dari siapa rencana itu? Sebagian besar kaum ulama dan para penduduk di sini. Oh, kalau begitu gampang saja. Sebagian besar penduduk di sini itu sinting dan rusak iman. Sabar. Allah tidak mengharapkan pintu dan jendela yang bercat meriah. Allah tidak mengharapkan lantai dari ubin. Allah tidak mengharapkan permadani dari Turki. Allah tidak mengharapkan semua itu. Dengarkan materialistis. Janganlah mendahulukan badan daripada hati dan pikiran. Tapi bukankah lebih baik hati baik, badan pun baik? Ya Allah, kesempurnaan tidak terletak dari sana. Kesempurnaan terletak dari apa yang ada di dalam. Nih, di dalam atau kualitas. Saya yakin kali ini kau tidak akan membantah pikiran saya. Karena pikiran saya anut ini terdapat dalam kepala setiap orang yang ada di seluruh dunia ini. Termasuk kepala agama yang bernama Sabarudin Nata Prawira. Kang, ini minumnya sudah jadi. Oh, sudah jadi? Ya. Kalau begitu, kita minum saja dulu. Ya. Mari. Silakan diminum, Kang. Ya, Mangga, Kang. Terima kasih Yuki. silakan. Hati-hati panas, Kang. Bagaimana, Kang? Ya, panas. Iya. Kamil. Iya di dia. Kamil. Ada tamu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya teh Kamil si jenius. Dan gimana, Mil? Agak cuma namar tawangsa. Brengsek. Saya agak cuma namar tawangsa. Ya Allah, Kang. Akan perlu istirahat. Tuh, ih. Dulu, Kang. Maaf, Kang. Minum dulu, Kang. Saya kira sudah waktunya saya untuk pamit. Mohon maaf, saya bertamu sampai larut malam. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Ya, saya senang berdiskusi. Ya, sekali lagi, Anda harus pikirkan 100 kali lagi. Dan camkan bahwa semua pikiran yang tadi itu adalah pikiran yang sangat... Ya. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jelas bukan? Ini persoalan prinsip. Dan kau ingin tahu juga, Juki, setelah ia sampai di rumah itu, dia akan mengusilkan bahwa si Jumena makin pedih. Ya, kikir yang pelik katanya.
begitulah. Sudah, Kang, sudah. Minum lagi, Kang. Siapa? 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 Sebentar, Kang. Saya cek dulu. Juki, siapa? Tidak ada orang, Kang. Barangkali kamu melihat dua orang laki-laki yang wajahnya itu. Tidak, Kang, tidak. Saya yakin di luar itu tidak ada orang. Pasti di pintu belakang. Sebentar, Kang. Siapa sih? Siapa Juki? Tidak tahu, Nyai. Aneh. Saya yang mengetuk dari belakang. Eksperimen. Biasa orang kaya selalu sembarangan. Aneh mulainya kamu ini. Sudah lah, Nyai, sudah. Oh, iya Agan. Kemari Agan, kemari. Ada kabar penting untuk Agan Jumena Martawangsa. Agan Jumena Martawangsa, istrimu serong. Kurang ajar. Orang kaya selalu kurang ajar. Apa Agan tidak percaya? Percayalah pada fakta Agan. Dan berita ini berasal dari sumber yang layak dipercaya. Apa Agan juga memerlukan sumber berita itu? Oh, baiklah, tunggu di sini Agan. Ais, suamimu tidak percaya bahwa kau seorang istri yang suka serong, Ais. Kurang ajar. Jangan bicara sembarangan ya, Silvi. Bicara sembarangan, hak orang kaya bukan. Bicara sembarangan, serong itu untuk ngambil hidir kamu. Kamil, lakukan sesuatu, Kang. Jangan diam saja. Kamil! Wow, Cepat keluar kamu, Kamil! Keluar! Kalau tidak segera pergi, saya pukul kepalamu yang tidak waras itu, Kamil. kau hampir saja berbuat keliru, Ais. Yang mesti kamu pukul itu bukan kepala yang brilian ini, tapi kepala yang itu. Biadab, Kang Kamil. Au. Biadab. Apa itu nama orang kaya? Kamil! Pergi kamu atau aku potong leher kamu. Filsuf tidak memerlukan kepala Jumena. Ya, Kamil. Kamil. Kang, saya keluar sebentar. Kalau laporan si gila itu memang benar, kenapa Uis dan Yuki tidak minggat saja dari rumah ini? Semuanya menyembunyikan kuku, sementara bibir menggulung senyum.
Untuk itu, kau bisa tarik bayangan hari depanmu yang amat menakjubkan. Saya tak pernah merasakan seperti ini. Saya juga tak pernah bisa dendam sehebat ini. Tapi saya juga tak bisa melenyapkan kebimbangan ini, Juki. Wih, sangat berbahaya sekali membiarkan kebimbangan pada saat-saat seperti ini. Kau harus bisa mengalahkan kelemahanmu, Wih. Kau harus kuat dan kau harus berani. Dalam mewujudkan cita-cita dari keinginan, kita hanya punya waktu 1 detik untuk memilih, memutuskan, dan melakukannya. Hitam-hitam atau putih-putih. Ingatlah, Luis, besok kau akan diceraikan. Apa kau masih tega ikut menghabiskan makanan yang sangat sedikit di rumah orang tuamu itu? Sekarang, ambillah racun itu, Luis. Kenapa dengan racun? Tembak saja! Hei! Hei! Ya! Tembak saja! Ayo cepat! Tembak! Hei! Mau kemana? Ayo cepat tembak! Tembak bajingan! Ah! Akang. Akang susah. Puncak dari susah ketika orang itu memikirkan kematian, padahal orang itu belum bersedia mati. Selalu pikiran tentang itu, Kang. Pikiran yang sangat ngeri. Tapi memang begitu. Semakin tua, terasa roda waktu seperti roda raksasa, berputar dan bergemuruh dalam sunyi dan gaib. Tanpa kita bisa lihat, karena begitu cepat bagaikan kilat. Kalau saja ada 1 atau 2 anak kita, takkan pernah lembab rumah ini. Akang. Mungkin dan tidak mungkin. Lebih baik kau diam. Kalau kau memang benar hamil, lahirkan saja anak itu. Tiba-tiba badan saya mulai berkeringat, seperti ada yang meremas-remas di dalam. Aneh sekali perasaan saya belakangan ini. Kenapa, Kang? Saya tidak punya anak. Tidak ada satupun seorang anak kecil di rumah ini. Badan saya akan terkantuk-kantuk, tua, sepi dan tanpa seorang anak. Akang selalu menyesali rumah ini. Ais jadi sedih, Kang. Sabar, Insya Allah, saya akan menimbang penuh dengan pikiran-pikiran saya. Meskipun saya yakin, sukar sekali hidup dengan pikiran-pikiran tak terpikirkan. tidak begitu Sabar. Kau kira saya tidak mengerti kenapa saya tidak punya anak? Kalau kau terus mengusut tentang persoalan itu dan mau jujur, kau akan mendengar firman-Nya. Setiap detik Tuhan berfirman,
pada makhluk. Jangan bawa-bawa firman. Ini bukan masalah apa-apa. Ini hanya masalah nasib sial. Tapi toh, Mang Jumena selalu mengeluh. Terkantuk-kantuk, tua dan sepi. Kalau saja kau mau berdoa, Hampir tanpa siapa-siapa. akan selalu bertanya dan bertanya dan bertanya. Untuk apa? Untuk siapa semua ini? Akan selalu bertanya dan bertanya. Sementara berjuta-juta pertanyaan berbaris di belakang kau. Cukup. Saya tidak memerlukan kamu lagi. Saya akan pergi, tapi saya akan datang kembali. Karena sebenarnya kau masih membutuhkan saya. Kadang saya geram mendengar rolongan anjing seperti ini. Akan, bukankah Akang sayang pada Eis? Kenapa? Kalau memang Akang sayang pada Eis, tak usahlah memikirkan yang tidak-tidak, Kang. Bukankah Akang tidak sendirian di rumah ini? Ya, memang. Kaulah satu-satunya orang yang mengisi ruangan ini. Keliru saya. Sebenarnya saya ini sangat bahagia. Tapi saya tidak tahu. Tidak usah merisaukan kematian lagi ya, Kang. Maksudmu? Bukankah apa saja yang akan perbuat selama ini itu untuk Eis, Kang? Kenapa kau bertanya begitu? Kenapa, Kang? Akang? Kenapa? Aku melihat mata ketiga istriku yang dulu dalam pandanganmu. Jelas sekali. Jelas. Kenapa kau bertanya begitu? Kenapa? Jawab! Eis tidak mengerti, Akang. Ingatlah, Gelis. Kau kukawini itu bukan untuk memindahkan hak hartaku. Sekarang kau bertanya persis seperti yang ditanyakan ketika istriku yang dulu. Tidak. Kau kira dengan kedudukanmu sebagai istriku, kau bisa merebut hartaku? Hartaku yang telah kukumpulkan dengan seluruh keringatku yang hampir kering ini. Sekarang kau mau merebutnya. Akang. Apa salah Eis, Kang? Apa? Eis pernah minta apa, Kang? Hampir 5 tahun Eis jadi istri Akang. Pernahkah Eis minta apa-apa? Apa Akang lihat kedua orang tua Eis tiba-tiba menjadi kaya karena Eis menikah dengan Akang? Selama Eis tinggal di rumah ini, Eis hanya dilimpah ketakutan. Padahal Eis cuma mengharap cinta Akang. Lebih baik kita berbicara yang lain, kan? Eis minta maaf kalau memang tadi Eis salah. Saya pikir juga begitu. Memang buat apa pasang suami istri membicarakan hal semacam itu? Sebentar. Coba
jawab. Bagaimana seandainya saya mati malam ini? Ya Allah, Kang. Sudah tentu Eis akan berduka. Dan bukan tidak mungkin Eis akan pingsan. Ya, dan kau akan kembali siuman. Dan segera kau akan menghitung-hitung harta peninggalan, bukan? Tidak, tidak. Aku mengerti sekarang. Kenapa kau berubah sikap dengan sikap gembira yang dibuat-buat. Aku sendirian di dunia ini. Kalau aku mati, maka warisan akan jatuh ke tanganmu yang lecek itu. Kang, bunuhlah saya kalau saya berpikiran seburuk itu. Tidak, tidak. Siapapun tidak berhak atas hartaku. Kecuali Jumena Martawangsa yang telah memeras keringat hampir puluhan tahun ini. Aku harus aman. Hartaku mesti aman. Kalau begitu, kita harus cerai. Agan Jumena! Pabrik terbakar! Ya Allah, kok bisa, Mas? Saya tidak tahu, Nyai, tapi ada korban jiwa. Siapa? Kamil, Nyai. Persoalan ini belum selesai. Semua orang juga ingin tahu. Tapi umumnya orang lebih hemat dalam segala hal dan lebih sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju surga. Sebenarnya kau ini siapa? Yang kau cari, yang kau rindui, ayah alias Tani. Bajingan. Mulut buka
pertunjukan teater berjudul Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Cedun. Sahlur Ramadan sebagai Jumena Martawangsa. Alia Nur Samtarani sebagai Eis. Nisma Ramanadi Septiani sebagai perempuan tua. Muhammad Haikal Miftahul Pati sebagai Marjuki Kartadilaka. Rangga Pratayuga sebagai Sabarudin Nata Prawira. Dinda Ana Al-Rahma sebagai Irma. Sekar Aulia Oktavianti sebagai Imas. Muhammad Fahri Aldani sebagai Kamil. Muhammad Khairan Nasrullah sebagai Markaba. Ika Caniago Ibrahim sebagai Lodon. Tiara Sucirawati sebagai Siti Nuraria sebagai sosok menyerupai Ayu. Clara Octaviona Gunawan Ratu Amas, Aura Siti Anindya, Fitri Dewi Handayani. Najwa Khairunisa, Winda Amelia, Raisa Khairunisa, Sahna Rizkia Putih, Tamahai Padanira sebagai Kabut-Kabut. Ashifa Divya Anwar, Maisa Jaha Azhar, Julpa Aura Jingga, Delia Agustina, Masa Ayu Sepira, Keija Budiriani, Keisa Nadine Ahyar sebagai pendemo. Putri Jelita Natasha dan Milo Putra Banyu Aji sebagai pemburu sangkala. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pendukung dari Bla 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 Radio hadir meliputi ujian konsentrasi keahlian seni teater. Terima kasih kepada Jalatunda Percussion, Melodi Boah, Siumis, PGNG, Alonisme aka Eja, Conan, dan Rasid Percussion, Penata Lighting, Rana Beben, Hikari Rapip Maulana, dan Mang Mamai, serta siswa-siswi kelas 11 teater Angkatan Atmantia. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengapresiasi pertunjukan pada hari ini. Semoga pertunjukan ini tidak hanya memberikan tontonan, tapi juga tuntunan. Sampai jumpa di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.